Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Podkebi, podcastnya Hian Kesbi. Saya Intan Sri Febriani sebagai host dari Podkebi. Nah, kita kedatangan narasumber nih. Boleh dikenalkan Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahabudin. Syahabudin AMK masih dari Rumah Sakit RSUD Syamsuddin Hasan. Nah, teman-teman, Bapak Syahabudin ini sebagai perawat apa nih, Pak? Perawat dialisis. Hemodialisa. Nah, kira-kira teman-teman udah bisa nebak gak sih di sini kita mau bahas apa? Ayo tebak. Ya, hemodialisa. Pastinya teman-teman udah penasaran ya. Soalnya akhir-akhir ini di berita banyak sekali orang yang terkena gangguan ginjal. Jadi gagal ginjal sehingga mengharuskan untuk dicuci darah. Nah, sekarang kita tanya-tanya ke Pak Syihab, kenapa sih sekarang banyak orang-orang yang terkena gagal ginjal? Nah, boleh gak nih Pak kita tanya-tanya mengenai itu? Boleh. Nah, mengenai hal yang tadi sudah diceritakan, karena banyaknya orang yang harus dicuci darah itu, kira-kira itu faktornya karena apa ya Pak? Untuk faktor kebanyakan secara umum pasien kita itu dari penyakit hipertensi, biasanya hipertensi, diabetes, ada juga yang dari batu ginjal, biasanya dari kebiasaan kurang minum, kebanyakan dari para petani tuh, misalkan pasien-pasien yang rutin kerja di pertanian itu kan suka lupa minum kayak gitu. Iya Pak, biasanya kan kalau di perkampungan itu katanya si airnya teh itu bisa ada batunya gitu. Jadi di ginjalnya teh ada batu. Emang iya gak sih Pak kalau di perkampungan kayak gitu? Kalau itu sih mungkin bisa disebut mitos ya. Kalau misalkan di airnya itu tergantung juga dari misalkan diolah atau kurang matang gitu kurang matang juga. Tapi kebanyakan ketika kita tanya ke pasiennya, emang status hidrasinya tuh kurang gitu. Jadi kurang minum karena ketika pasien tersebut yang sebelumnya itu profesinya sebagai petani itu, beliau itu dari pagi misalkan atau sesudah subuh mungkin ya. Nah dari situ kan kerja keras. Nah dari situ kadang suka lupa minum. Jadi minum lagi pas pulang ke rumah berarti gitu ya. Kebanyakan itu. Kalau faktor hipertensi itu Pak biasanya kira-kira mencapai darahnya berapa, tekanan darahnya? Untuk hipertensi biasanya yang tidak terkontrol ada yang sampai di atas 180 sampai di atas 200 juga ada. Kalau terus-terusan gitu bisa menyebabkan gagal ginjal merusak, gitu ya? Karena kan di ginjal kita itu ada pembuluh darahnya itu makin ke ginjal itu makin kecil. Oh iya. Makin kecil. Nah kalau misalkan hipertensi itu biasanya kan dari pembuluh darah yang besar kemudian mengecil ke kapiler yang di ginjal itu bisa merusak pembuluh darah. Kan pembuluh darah kita itu elastis ya, jadi kalau misalkan keseringan atau pembuluh darah tidak terkontrol otomatis malah makin mencederai gitu ke pembuluh darah yang di ginjal. Kalau prosesnya itu Bapak hemodialisis itu kayak gimana sih? Nah untuk yang proses hemodialisis secara umum kita itu ada mesin hemodialisis. Nah untuk kinerja kita itu misalkan yang awal itu persiapan dari mesin. Nah untuk yang sebagai gambaran umum mungkin ke masyarakat juga, karena kan setiap pasien yang baru itu menolak cuci darah karena mitosnya itu darahnya katanya dikeluarin terus dicuci gitu. Iya. Jadi takut ya. Iya, jadi sebagai gambaran bahwa ketika ke rumah sakit itu, ke ruangan kita hemodialisis, jadi melalui aksesnya itu yang kalau pasien yang persiapan sebelumnya itu udah dipasang avesan, biasanya arteriovenus yang disambung itu, ada yang juga yang CDL, kateter double lumen. Nah itu dari kateter double lumen atau misalkan yang dari avesan itu disambung gitu. Kalau yang CDL ya kita sebutnya CDL, kateter double lumen itu cuman kita sambung aja gitu, sambung darahnya mungkin sampai ada dari
selangnya itu kan lumayan panjang dari arteri, selang kita sebut arteri. Nah, melalui ginjal buatan, terapi pengganti ginjal. Nah, di situ darah yang keluar itu langsung masuk lagi. Mungkin yang keluarnya itu sekitar di luar tubuh itu ada 200 sampai 250 cc mungkin ya. Oh, iya. Jadi nggak perlu takut-takut nggak seserem itu ya. Jadi emang darah keluar kemudian langsung masuk lagi karena kan aksesnya ada dua gitu kalau yang avesan, untuk yang arteri sama yang vena. Gitu. Jadi bolak-balik berarti yang kotor yang keluar masuk mesinnya, dari mesin yang sudah bersih masuk lagi gitu ya. Betul. Nah Bapak, kira-kira kalau pengobatan hemodialisa itu cuci darah itu memerlukan biaya yang besar nggak? Apa ditanggung BPJS itu Pak? Alhamdulillah untuk sekarang ini semua pasien ditanggung BPJS untuk terapi pengganti ginjal ini. Gitu. Kalau dilakukannya itu berapa bulan sekali Pak biasanya? Untuk terapi pengganti ginjal mungkin yang perlu ditekankan juga ya. Jadi terapi pengganti ginjal itu kita katakan bukan mengobati ya, tapi emang untuk mensupport gitu, membantu kinerja ginjal yang sudah rusak itu gitu. Jadi diganti dengan terapi pengganti ginjal yang kita sebut dialiser. Nah, untuk tindakannya itu biasanya resep dari dokter itu dilakukan 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Untuk yang pasien yang udah rutin ya, ada dari 4 sampai 5 jam itu seminggu 2 kali. Berarti Bapak itu kualitas hidupnya juga menurun berarti kalau seminggu 2 kali itu? Nah, justru karena kualitas hidup pasien itu terbantu gitu Kak. Jadi emang terapi pengganti ginjal itu kan karena si ginjalnya udah nggak bisa memfiltrasi atau menyaring kita katakan racun gitu ya, racun ginjal, sampah ginjal, sisa metabolisme itu dia nggak bisa menyaring. Nah, kita bantu dengan terapi pengganti ginjal itu. Jadi alhamdulillah ketika pasien mengikuti arahan kita misalkan dengan pendidikan kesehatan untuk makanan yang boleh dan yang tidak boleh itu, alhamdulillah ada yang sampai 10 tahun gitu dengan kondisi seperti yang datang dan pulang itu biasa sendiri kadang gitu. Rutin aja berarti rutin gitu. Aja gitu. Tapi untuk dampak kesehatan lain ada gak Pak itu? Nah, untuk dampak kesehatan lain pasti ada. Karena kan ketika hemodialisis ini efeknya karena kan dibantu dengan kita sebut blood pump ya, pompanya itu ya. Pompanya itu kan otomatis dari luar dan itu berpengaruh ke jangka panjangnya ke jantung juga gitu. Semakin tinggi aliran darah yang kita pompanya itu misalkan 300 ml per menit itu kan berpengaruh juga ke pompa jantung pasien. Oh iya. Kalau untuk gejala awalnya itu sehingga dapat ditemukan nih, ini kayaknya pasien gagal ginjalnya nih harus dihemodialisa, itu gejala awalnya kayak gimana Pak kelihatannya? Nah, untuk gejala awal biasanya pasien itu mengeluh mual. Dan kadang-kadang ketika mualnya itu misalkan berobat ke Vaskes misalkan ya, kadang didiagnosanya itu kan lambung katanya gitu. Oh iya, asam lambung gitu ya. Iya, asam lambung, padahal mungkin bisa asam lambung, mungkin juga bisa dari ureum kreatinin atau sampah ginjalnya itu meningkat. Nah, kalau misalkan dalam pengobatan dari 3 hari sampai 7 hari yang asam lambungnya itu masih mual-mual gitu. Masih mual-mual, kemungkinan ada second opinion dari yang lain gitu. Bisa juga dari berarti harus lab dulu dicek cek darah. Kan tadi mual, terus kelelahan karena emang fungsi ginjal itu biasanya untuk ada efek dari penurunan Hb juga. Jadi anemia, kalau bahasa umumnya mah kurang darah mungkin ya. Iya. Gitu, nah Bapak, biar enggak kayak gitu nih, biar sehat ginjalnya terjaga, gaya hidup yang harus dijaga itu kayak gimana sih Pak? Misalkan dari pola makan, pola hidupnya harus gimana sih Pak? Untuk yang mungkin kebanyakan dari hipertensi biasanya mungkin sebagai pendidikan kesehatan kepada masyarakat umum. Nah, untuk dihindari kelebihan dari
garam mungkin ya, kebiasaan garam. Kalau misalkan yang dari ada yang dari diabetes, biasanya untuk mengurangi soft drink ya, misalkan dari minuman ringan yang kadar gulanya kan kita nggak tahu ya, dari manis buatannya itu yang menyebabkan cara efek ginjalnya terganggu, diabetesnya itu secara tidak langsung. Terus untuk yang tadi yang batu ginjal mungkin ya, yang ada beberapa yang batu ginjal biasanya dari kurangnya hidrasi, jadi kurang minum pasiennya itu. Harusnya kan 1,5 liter sampai 2 liter ya kita anjurin air putih ya, air putih untuk yang jadi air putih itu untuk memfiltrasi atau menyaring lagi ya dari ginjalnya itu dengan air putih itu. Kalau misalkan air teh itu Bapak yang tanpa rasa gitu, misalkan kan itu teh cuma dicelupin aja biar wangi gitu, ngaruh nggak Pak kalau gitu? Kalau boleh sih, untuk sekali-sekali boleh, cuman untuk dirutinkan, misalkan nanti habis minum teh, untuk dibersihkannya lagi, minum air putih lagi, diperbanyak gitu kan. Kadang habis minum air teh atau kopi itu suka haus gitu ya. Untuk yang membersihkannya lagi, banyakin air putih gitu ya. Kalau misalkan anak-anak nih Pak, kan biasanya rata-rata anak-anak SD suka beli minuman kemasan yang 1000-an itu. Kan biasanya itu kadar gulanya tinggi banget gitu. Terus Itan lihat di berita rata-rata anak yang masih sekolah dasar, SMP udah cuci darah itu faktornya karena banyak minum minuman kemasan kayak gitu. Nah, gimana sih Pak cara agar biar anak-anak teh mau minum sehat, gak beli yang manis-manis terus gitu? Mungkin kita tanamkan ke anak-anak ya, untuk misalkan boleh sekali-kali, misalkan seminggu sekali untuk mengkonsumsi minuman ringan tersebut. Cuman jangan sampai sehari 3 kali misalkan gitu. Terus dari makanan juga mungkin bisa divariasi ya untuk anak-anak agar mau makanan sayur misalkan gitu, yang rendah garam juga. Misalkan kan kalau di rumah kemungkinan kita yang mengatur garamnya sekian dan gulanya sekian gitu. Rata-rata kan kalau anak-anak suka ciki-cikian kayak gitu. Betul, suka jajan yang di pinggir jalan gitu nih, kan biasanya micinnya tinggi kalau gitu. Nah itu kalau misalkan itu kita motivasi lagi untuk minum air putih lagi yang cukup gitu. Banyak. Kalau langkah-langkah yang bisa diambil itu Pak biar ginjal kita terus sehat gitu, selain minum air putih terus gitu, kayak gimana? Ada cara lain nggak Pak? Dari olahraga juga ya. Dari olahraga misalkan kebiasaan mager. Suka rebahan ya. Jadi untuk berjalan kaki aja cukup sih, misalkan dari rumah ke warung gitu ya. Dari ke minimarket juga bisa itu untuk memaksimalkan kerja ginjal lagi gitu. Jadi dia berproses lagi. Jadi kita ada energi untuk minum lagi gitu. Jadi kerja ginjal yang bagus. Gitu. Jadi pokoknya jangan mageran ya Pak kayak gitu. Biasanya kan kalau Gen Z itu sukanya kalau hari libur scroll TikTok terus makan di kamar kayak gitu. Ke warung juga naik motor gitu ya. Nah, itu bisa gitu. untuk sekali-kali, misalkan seminggu sekali boleh untuk jalan, jogging gitu. Ya, betul. Kalau dari segi faktor genetik nih Pak, ada gak sih yang mempengaruhi terhadap penyakit ginjal ini? Ada. Untuk yang faktor genetiknya itu dari polikistik ginjal. Nah itu emang jarang sih. Cuman kita juga ada satu pasien yang dari polikistik ginjal. Jadi di ginjalnya itu banyak kistanya gitu. Jadi ginjalnya membesar, jadi kerja ginjalnya itu nggak maksimal. Nah itu merusaknya di situ. Itu dioperasi apa bagaimana Pak kalau sudah terjadi seperti itu? Nah itu kalau dokter sih menyarankan seperti itu ya. Cuman kan melihat lagi untuk dampak positif negatifnya itu kadang dikembalikan lagi ke keluarga gitu. Jadi kadang dokter juga nggak bisa langsung, misalkan dokter hanya menganjurkan misalkan untuk dilakukan hal tersebut, cuman kembali lagi ke pasiennya gitu. Pasiennya iya. Kalau yang kayak gitu ada gak sih Pak yang sampai diangkat gitu ginjalnya? Kalau misalkan yang sampai diangkat karena jarang sih, cuman kan karena dari gagal ginjal udah kronik itu si ginjalnya tuh mengecil ya. Jadi mengecil. Emang
belum pernah mendengar sih iya. pasien untuk ginjal, kecuali untuk transplantasi mungkin ya. Oh iya iya. Untuk transplantasi, nah itu yang mungkin Baru dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Oh, Ya. iya. Nah Pak, biasanya kan orang yang sudah sampai dicuci darah itu psikologisnya itu jadi harga dirinya suka menurun gitu, Betul. takut kayak aduh gimana nih, putus asa kayak gitu, kayaknya hidupnya udah sebentar lagi nih gitu. Apa sih dukungan psikologis yang dapat diberikan oleh keluarga gitu Pak? Yang paling terpenting itu dari faktor keluarga yang paling dekat ya, misalkan suami yang terkena gagal ginjal harus cuci darahnya, yang istri yang mendukung gitu, minimal dia karena kan pasien dengan gagal ginjal itu mereka jenuh. Oh ya pasti ya. Seminggu 2 kali harus Bolak-balik. harus cuci darah ya, merasa dirinya merasa harga diri rendah, Iya. terus dia tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin ya kerja juga nggak bisa gitu, kadang-kadang Terbatas gitu. ya. Terbatas kecuali pekerjaan yang bisa yang mungkin yang ringan-ringan aja gitu. Iya. Dari situ emang faktor orang terdekat itu sangat penting, minimal dia mau menemani aja gitu, misalkan mendukung dari ayo cuci darah Berangkat, cuci rutin darah lagi gitu, ya gitu. iya. Mungkin dari situ sudah memotivasi juga ke pasiennya gitu. Biar gak ngerasa sendiri gitu ya. Betul, karena kan ada sebagian yang mungkin dalam tanda kutip keluarganya udah bosan atau apa gitu. Kadang pasien berangkat sendiri, nah dari situ mungkin dia merasa ya udahlah gitu. Iya. Udah Jadi nggak ada malas masa gitu depan ya. lagi katanya. Iya. Nah Pak, kalau misalkan kelewat nih, misalkan dalam 1 bulan cuma ingatnya 1 kali aja nih gitu, kalau gitu itu dampaknya kayak gimana Pak? Nah, untuk dampaknya itu biasanya kan racun-racunnya itu nggak keluar ya. Jadi karena itu tadi yang banyak datang ke rumah sakit yang udah cuci darah itu stadiumnya tuh udah stadium 4, stadium 5, jadi udah salah satunya mungkin ya dari medis sekarang cuci darah. Ada juga yang CAPD, misalkan peritoneal dialisis ada. Cuman untuk yang hemodialisis yang tadi kalau misalkan tertinggal atau misalkan sengaja nggak cuci, biasanya pasiennya tuh sesak. Iya. Karena dia nggak bisa ngeluarin salah satu Racun-racunnya. elektrolit kalium misalkan. Terus dari air, karena kan fungsi ginjal untuk mengeluarkan racun, mengeluarkan air. Nah air kalau misalkan banyak minum, otomatis ginjal gak bisa mengeluarkan, jadi bengkak. Oh, kembung gitu ya? Iya, dari kaki, dari kadang ke perut, asites ya. Yang dikhawatirkan itu ke paru-paru, malah jadi sesak gitu. Iya, pasiennya. dampaknya besar sekali ya. Iya. Berarti bisa sampai gak bisa pipis itu kembung gitu ya? Iya, dari nggak bisa pipis, otomatis kan jadi cairannya tuh numpuk gitu di pembuluh darah, jadi nggak bisa ke saring lagi, ke kaki, ke jadi edema gitu berarti ya? Iya, edema ke paru-paru. Sedangkan kan minum tiap hari pastinya ya, minum Betul. terus-terusan gitu. Betul. Kalau misalkan sejauh ini dari RS Syamsuddin itu ada yang sampai dirujuk nggak Pak? Untuk pasien-pasien rujukan biasanya untuk kasus-kasus tertentu mungkin ya yang nggak bisa dilakukan di RSUD itu apa ya? Yang kalau misalkan dari ini mungkin untuk tindakan-tindakan yang CDL itu mungkin ya, karena harus khusus ke bedah vaskuler, kebetulan di kita belum ada yang belum punya spesialis bedah vaskuler, jadi kadang dirujuk ke rumah sakit lain. Oh iya. Nah Bapak, mengenai penyakit gagal ginjal ini, apa sih peran rumah sakit rujukan seperti RSCM ini Bapak dalam menangani gagal ginjal gitu? Untuk yang RSCM mungkin lebih ke kasus-kasus yang nggak bisa ditangani ya, seperti transplantasi mungkin ya, transplantasi atau misalkan yang hemodialisis khusus untuk anak mungkin ya, atau HCU-nya juga untuk intensifnya mungkin ya, intensif untuk anak, untuk mungkin yang itu yang untuk anak-anak yang khusus mungkin di bawah, yang anak-anak di bawah umur mungkin gitu. Oh ya, itu kan buat pendidikan ya biasa jadi RSCM ya. Iya, selain pendidikan
penelitian juga mungkin ya. Oh iya, kalau mengenai kan sempat viral ya Pak, katanya jual aja ginjal kan itu mahal katanya gitu. Kalau itu Pak apakah dilegalkan itu teh beneran gitu? Kalau jual belinya itu enggak mungkin ya, enggak, setahu saya enggak legal gitu. Cuman kalau misalkan dihibahkan atau Buat didonasikan donor gitu. donor mungkin ya, itu pun enggak serta merta dari siapapun, karena kan nanti si ginjalnya itu ya harus ada pemeriksaannya lagi, cocok apa enggaknya dengan kondisi tubuhnya itu. Yang paling memungkinkan untuk donor itu mungkin dari keluarga terdekat, karena Biar cocok ya DNA-nya juga dari ya. situnya. Oh iya. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada gak sih Pak pesan dan pesannya aja nih untuk misalkan seseorang yang sedang mengidap gagal ginjal dan setiap minggunya itu harus hemodialisa gitu, apa sih Pak pesannya gitu? Mungkin untuk para pasien yang qadarullah ditakdirkan mengalami gagal ginjal dengan harus cuci darah, mungkin bisa dikatakan seumur hidup mungkin ya, kita hanya bisa memotivasi untuk bersabar mungkin dengan menjalani proses kehidupannya ini gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti ya. Semoga juga teman-teman semua yang menonton dapat menjaga ginjalnya dengan baik gitu. Rajin-rajin minum air putih. Soalnya kalau udah sampai di hemodialisa kan susah, harus bolak-balik juga ke rumah sakit seminggu 2 kali tadi. Jadi dijaga ginjalnya baik-baik ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan datang ke Podkebi. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.